Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum dari kelompok 3 melakukan presentasi kali ini, izinkan saya untuk melakukan pembukaan dari acara presentasi dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini berisikan dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019 210277. Lalu ada Diki Surya dengan NIM 2019 210410. Lalu ada Dian Fitrisia dengan NIM 2019 210417. Lalu ada Imas Sofia dengan NIM 2019 210499. Di mana kelompok 3 ini melakukan presentasi yaitu dengan materi proposal kredit dari Gresindo Service Kamera. Yang pertama saya akan melakukan pembacaan materi yaitu tentang tujuan dari adanya ini, yaitu adanya pertama struktur kredit, lalu yang kedua ada tujuan pembiayaan, lalu yang ketiga ada sumber pembayaran kembali. Yang pertama ada struktur kredit, di mana struktur kredit ini adalah memorandum yang dibuat sehubungan adanya pengajuan fasilitas installment loan yaitu berupa pinjaman investasi. Lalu yang kedua ada tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan ini digunakan untuk apa sih? Yaitu untuk fasilitas yang diajukan akan digunakan untuk membuka beberapa cabang serta membeli beberapa ruko dan dapat merekrut karyawan untuk mengembangkan usahanya. Lalu yang ketiga ada sumber pembayaran kembali, di mana sumber pembayaran kembali ini ada first wayot, lalu ada second wayot. Yang pertama first wayot, di mana keuntungan dari Gresindo Service Kamera itu sendiri, yaitu berupa pendapatan yang dimiliki. Lalu yang kedua ada second wayot, di mana dalam hal ini yaitu berupa likuiditasi jaminan sertifikat toko bangunan Ruko Niaga Tama Blok A nomor 11 Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, yang menjadi milik dari keluarga Kak Leica ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha Gresindo Service Kamera ini. Kak Leica Hindrasti yang berusia 21 tahun dan ayahnya yang merupakan penggerak dalam jasa ini, di mana jasa ini yaitu jasa servis kamera, yaitu jasa utama yang telah berjalan sekitar kurang lebih 16 tahun, di mana lokasinya yaitu terletak di Ruko Niaga Tama Blok A nomor 11 Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, yang dikelola oleh ayah serta Kak Leica ini sendiri. Diperkirakan dalam waktu dekat omset pendapatan yang diterima dari pelaksanaan kegiatan ini sangatlah meningkat. Oleh karena itu, melihat peluang ini, calon debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk dapat memperluas usaha ataupun cabang serta merekrut karyawan untuk dipekerjakan di Gresindo Service Kamera ini. Maka pada memorandum kredit calon debitur mengajukan fasilitas installment loan dengan jenis kredit investasi. Berikut adalah beberapa struktur kredit yang diajukan, yaitu seperti jenis kredit. Jenis kredit yang digunakan adalah kredit investasi, lalu ada fasilitas installment loan, lalu ada platform sekitar 250 juta rupiah, lalu ada suku bunga sekitar 10%, lalu ada provinsi sekitar 0,5%, lalu ada biaya admin yang digunakan sekitar 150.000, lalu jangka waktu yang digunakan yaitu mengambil jangka waktu 12 bulan, terdiri dari 25 Desember tahun 2021 hingga 25 Desember tahun 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif, di mana dalam hal ini kita melihat dari aspek potensi pasar yang dimiliki, di mana kita melihat banyaknya minat customer yang sering berubah dan membutuhkan produk yang lebih upgrade, serta membutuhkan penanganan terkait permasalahan terhadap kameranya. Gresindo Service Kamera telah menyesuaikan minat masyarakat, yaitu dengan dapat berusaha menyediakan produk sesuai dengan keinginan customer dan juga menyediakan jasa servis kamera yang dapat mengatasi segala keluhan dari customer yang dimiliki.
Lalu kita melihat perkembangan zaman sekarang, di mana zaman sekarang adalah zaman digitalisasi. Maka membuat Gresindo Service Kamera ini dapat memiliki peluang yang besar, dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar, dan dapat membantu menangani keluhan masyarakat terkait produk atau jasa yang menjadi pilihan bagi jurnalistik maupun fotografer. Lalu Gresindo Service Kamera juga menyediakan jasa servis kamera yang sangat efektif dan efisien. Dalam hal ini menjadi peluang yang besar untuk Gresindo Service Kamera dapat memiliki pelanggan yang banyak dalam kota maupun luar kota. Meskipun di luaran sana banyak sekali pesaing atau jasa seperti Gresindo Service Kamera, namun Gresindo Service Kamera memiliki pembeda, antara lain harga yang diberikan sangatlah murah, lalu dapat diberikan garansi, sehingga para customer dari Gresindo Service Kamera lebih percaya untuk menangani atau menyelesaikan masalahnya di dalam Gresindo Service Kamera. Baik, selanjutnya akan dilakukan presentasi dari rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Adi Surya dengan NIM 2019-10410. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kepemilikan dan aspek manajemen. Gresindo Service Kamera murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur, yaitu Leica Hendrasti. Dengan pelaksanaan jasa servis sendiri dilakukan oleh ayah dari Leica Hendranasti. Pengelolaan bisnis masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh calon debitur. Yang ketiga, aspek bisnis. Gresindo Service Kamera yang dimiliki oleh calon debitur telah lama berkecimpung di dunia servis kamera dan multimedia lainnya, dan memiliki pelanggan tetap dari kalangan Surabaya maupun luar Surabaya, sehingga dapat bertahan menghadapi pesaing yang semakin banyak. Aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran dari UD Redbox adalah yang pertama, segmentasi penargetan. Pelanggan Gresindo Service Kamera ini berasal dari perseorangan atau ajakan lainnya, mulai dari usia muda sampai usia manula. Sebagian besar pelanggan berasal dari daerah kota lokasi Surabaya dan luar Surabaya. Yang kedua, produk. Produk yang diperjualkan terdiri dari beragam model multimedia, meliputi dari jual beli kamera dan servis kamera. Jasa servis kamera sekitar 300.000 sampai 3 juta rupiah di Gresindo Service Kamera. Dan untuk harga penjualan kamera bisa menyesuaikan sesuai tipe kamera dan pemesanannya. Yang ketiga, harga. Untuk harga servis kamera dalam Gresindo Service Kamera tergantung pada jenis dan kualitas yang dipilih. Sekitar 300.000 sampai 3 juta sesuai dengan keluhan customer dan jasa servis yang dilaksanakan. Yang keempat, promosi. Untuk memasarkan produk Gresindo Service Kamera memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan produk. Selain itu, Gresindo Service Kamera juga telah memiliki website resmi sebagai sarana mempermudah pelanggan menemukan produknya. Yang terakhir, yang kelima, distribusi. Produk yang dijual dalam Gresindo Service Kamera ini untuk pemesanannya dari pelanggan bisa dilakukan dengan langsung datang ke Gresindo atau juga bisa melalui telepon dengan sistem pembayaran tunai maupun dengan sistem transfer antar bank. 7C. Karakter. Gresindo Service Kamera memiliki penilaian yang baik di mata pelanggan. Pelayanan yang diberikan mengutamakan kebaikan serta kepuasan bagi pelanggannya. Pengelolaan menangani semua konsultasi pelanggan dengan baik dan cepat. Gresindo menawarkan garansi pada servis kamera
Jika pelanggan merasakan ketidaknyamanan dalam hasil servis kamera yang kurang memuaskan selama 3 bulan setelah servis, dikarenakan Grasindo sangat memahami bahwa perawatan kamera sangat penting bagi hasil pemotretan dan ketahanan kamera pelanggannya. Yang kedua, capacity. Grasindo servis kamera ini membuka jasa servis kamera dengan menggunakan konsep seperti toko yang berada di dalam rumah yang berada di lantai 1. Kemudian, beberapa tahun kemudian Grasindo servis kamera mengalami perkembangan pada toko, yaitu mengurus surat legalitas usaha dan merombak toko serta memperbaiki kualitas pelayanan sehingga dapat menarik perhatian calon pelanggan. Yang ketiga, kapital. Modal yang menunjukkan angka DER sebesar 13% dengan arti bahwa Grasindo servis kamera tidak ada resiko hambatan dalam hal membayar hutang. Kriteria risiko yang dihadapi saat ini masih dalam batas yang wajar dikarenakan jumlah presentasi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, condition of economy. Kondisi usaha pada Grasindo berjalan dengan lancar serta terus berkembang. Tujuannya untuk terus mensejahterakan semua orang yang terlibat dalam usaha dan juga mendapatkan hasil yang baik. Keadaan Grasindo mendapatkan respon baik dari para pelanggan dan memiliki prospek usaha yang baik. Dikarenakan Grasindo baik memiliki pelanggan tetap yang berada pada sekitar lokasi maupun di luar lokasi usaha tersebut. Yang kelima, collateral. Grasindo servis kamera ini mengembangkan bisnisnya lagi. Anggunan ini berusaha sertifikat rumah dan kepemilikan toko usaha Ruko Niagatama Blok A nomor 11, Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang keenam, Conference of Insurance. Grasindo servis kamera memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan kepemilikan toko usaha jika kredit yang diajukan mengalami resiko kemacetan. Dan terakhir, yang ketujuh, constraint. Hambatan yang dialami Grasindo adalah kurangnya tenaga sumber daya manusia atau SDM yang dapat menunjang usaha Grasindo ini, dikarenakan pemilik jasa servis ini yang secara langsung melayani pembeli dan usaha ini hanya memiliki segmentasi pasar tertentu, yaitu masyarakat atau pelanggan yang sedang membutuhkan kamera dan layanan servis kamera, dan juga tidak semua orang membutuhkan servis pembelian kamera. Next, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ima Sofia dengan NIM 2019210499. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari usaha Grasindo Servis Kamera. Untuk periode 2020, penjualan Grasindo Servis Kamera sebesar 320 juta dan HPP yaitu sebesar 55 juta. Kemudian didapatkan laba kotor sebesar 265 juta. Lalu untuk biaya operasional, Grasindo Servis Kamera sendiri tidak memiliki karyawan sehingga gaji karyawan sebesar 0 rupiah. Lalu untuk biaya utilitas sebesar 6 juta, transportasi sebesar 1 juta, dan biaya lain-lain sebesar 3 juta. Lalu untuk total biaya operasional pada periode 2020 sebesar 10 juta rupiah. Lalu untuk laba usaha sendiri pada periode 2020, Grasindo Servis Kamera sebesar 255 juta dengan bunga Bank Maxpion sebesar 5 juta. Lalu untuk laba sebelum pajak sebesar 250 juta. Lalu ada pajak 10% yaitu sebesar 25 juta dan laba bersih yang diperoleh pada periode 2020 sebesar 225 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan neraca Grasindo Servis Kamera pada tahun 2020. Per 31 Desember 2020, kas yang dimiliki oleh Grasindo Servis Kamera yaitu sebesar 675 juta. Lalu untuk hutang dagangnya sendiri yaitu sebesar 15 juta.
dan persediaan yang dimiliki yaitu sebesar Rp337.500.000. Lalu untuk tanah atau bangunan yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera sendiri memiliki total harga sebesar 950 juta. Lalu untuk total asetnya sendiri yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera yaitu sebesar Rp1.977.500.000. Untuk liabilitas per 31 Desember 2020 yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera yaitu hutang bank sebesar 235 juta. Lalu pada ekuitas modal yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera yaitu sebesar 650 juta. Kemudian laba berjalan sebesar Rp1.895.625. Kemudian laba ditahan sebesar Rp58.4.375. Kemudian untuk total ekuitasnya sendiri yaitu sebesar Rp1.742.500.000. Dan total pasifa yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.977.500.000. Untuk keterangan aset tetapnya sendiri, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Gresindo Service Camera terletak di Ruko Niaga Tama, Blok A, nomor 11, Manuan Kulon, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio dan analisis common size. Untuk analisis rasio, yaitu rasio keuangan pada periode 2020, pada liquidity ratio, untuk current ratio-nya sendiri yaitu sebesar 6.850%, kemudian quick ratio-nya sebesar 4.600%, dan cash ratio-nya sebesar 4.500%. Lalu untuk solvability ratio, untuk total debt to equity ratio sebesar 13%, kemudian total debt to total asset ratio sebesar 12%, lalu untuk long term debt to equity sebesar 13%, lalu untuk long term debt to total asset sebesar 12%. Pada probability ratio, untuk ROE-nya sebesar 13%, ROA sebesar 11%, NPM sebesar 70%, kemudian GPM-nya sebesar 83%, dan OPM-nya sendiri sebesar 80%. Lalu pada activity ratio, inventory turnover sebesar 0,1, average days in inventory sebesar 2.488,6, dan untuk fixed asset turnover sebesar 0,3 dan total asset turnover sebesar 0,2. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu common size laba rugi. Untuk common size laba rugi pada periode 2020, penjualan dan pendapatan usaha yaitu sebesar 100%, kemudian beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar 17%, kemudian jumlah laba kotor sebesar 83%. Lalu untuk beban utilitas sebesar 60%, beban transportasi 10%, beban lain-lain 30%, sehingga jumlah beban yang dimiliki yaitu sebesar 4%. Lalu bunga yang dimiliki yaitu sebesar 2% dan jumlah laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar 94%. Kemudian dapat dilihat hasil dari analisa kuantitatif yang dilihat dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu pada rasio likuiditas Gresindo Service Camera mayoritas mengalami peningkatan. Nah, dapat dilihat dari presentase pada tabel current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Hasil presentase pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019. Nah, yang kedua, pada rasio solvabilitas, Gresindo Service Camera tidak memiliki risiko yang besar, karena Gresindo Service Camera mampu membayar kewajiban dalam jangka panjang. Nah, dapat dilihat dari presentase pada tabel yang menunjukkan bahwa presentase menunjukkan angka kurang dari 20%. Lalu yang ketiga yaitu pada rasio profitabilitas dapat dilihat pada bagian NPM mengalami penurunan. Akan tetapi masih bisa dikatakan wajar dikarenakan penurunan yang dialami tidak begitu besar atau signifikan. Sehingga Gresindo Service Camera secara keseluruhan operasional dan non-operasional sangat efisien. Lalu yang keempat yaitu memberikan keuntungan pada kinerja laporan laba bersih Gresindo Service Camera.
Bisa dilihat dari analisis perhitungan NPV, hasil dari perhitungan NPV Gresindo Service Camera sebesar Rp3.273.425.000, sebesar lebih dari 1, sehingga investasi Gresindo Service Camera layak untuk dijalankan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Untuk benefit cost ratio dari Gresindo Service Camera sendiri sebesar 6,04, yang berarti present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan yaitu sebesar 6,04. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Fitisia dengan NIM 2019-21047. Di sini saya akan mempresentasikan dari internal rate of return atau IRR, yaitu IRR sama dengan 0,10 ditambah 3.273.425.000 dibagi dari pertambahan 3.273.425.000 ditambah 3.962.440.443 rupiah dikalikan 0,11 dikurangi 0,10, hasilnya adalah 0,1 ditambah 0,45 dikali 0,01, hasilnya 10,5%. Maka dari itu, hasil perhitungan IRR menunjukkan IRR 10,5% lebih kecil dari tingkat suku bunga kredit bank sebesar 10%, sehingga investasi pada usaha Gresindo Service Camera ini layak untuk dijalankan. Baik, di sini saya akan memberitahukan pelaksanaan dan waktu penilaian dalam sebuah agunan, yaitu dalam penilaian agunan kredit pada Gresindo Service Camera ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021 oleh seorang AO internal dari saudara Ima Sofia, dan agunan yang kita akan serahkan yaitu adalah agunan dari usahanya sendiri, dari tempat usahanya, dan dari beberapa barang yang mereka jual, yaitu dari kamera dan lensa tersebut. Berikut adalah tabel dari sertifikat rumah dan kepemilikan toko bangunan. Nah, milik pribadi ini adalah RP 950 juta dan 850 juta. Dan untuk plafon total nilai likuidasi agunan rasio yaitu senilai 650 juta sampai dengan RP 850 juta dengan persenan 76,47%. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis risiko. Yang pertama ada kepemilikan. Dilihat dari segi kepemilikan, Gresindo Service Camera ini tidak memiliki risiko yang sangat kita hadapi. Karena pada Gresindo Service Camera ini murni dimiliki serta dikelola sendiri oleh calon debitur, yaitu yang bernama Kalecha Hendrastisi dan ayahnya. Yang kedua adalah bisnis. Dilihat dari segi bisnisnya, usaha ini bergerak di bidang jasa dan retail bisa dibilang cukup menguntungkan dikarenakan seiring berjalannya waktu, semakin banyak fotografer pendatang yang membutuhkan kamera dengan spesifikasi yang berkualitas. Saat ini juga banyak fotografer yang mulai aktif, sehingga hal tersebut memicu kebutuhan servis yang diperlukan untuk merawat sebuah kamera. Dan pesaing dari Gresindo Service Camera ini sangatlah banyak, tetapi dari pengalaman serta kualitas kamera serta jasa servis kamera ini membuat usaha ini tetap berjalan hingga memiliki banyak pelanggan langganan dari berbagai daerah sekitar usaha maupun luar pulau. Yang ketiga ada analisis, di mana pada analisis keuangan dari rasio yang ada, beberapa hal yang mengalami penurunan yang dapat kita lihat dari laporan keuangan dan common size, yaitu pada OPM pada tahun 2019 sebesar 84% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 80%. Hal ini berarti perusahaan belum cukup mampu untuk mengukur kemampuan laba yang sifatnya berkelanjutan dikarenakan penurunan yang cukup signifikan. Dilihat pada total aset pada rasio activity, ada beberapa yang mengalami penurunan seperti inventory turnover, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,2 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,1. Lalu pada fixed asset turnover pada tahun 2019 sebesar 0,6 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,3, dan yang terakhir pada total asset turnover pada tahun 2019 sebesar 0,3. Lalu pada tahun 2020 juga terjadi penurunan menjadi 0,2. Maka dari hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan belum dapat memaksimalkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.